Forum Sastra Indonesia Timur pada hari Sabtu 12 November 2022 di KP Baca Makassar melaksanakan diskusi sastra tentang buku puisi anti korupsi. Buku puisi ini berjudul Saat Berjumpa di Kertas. Memuat 89 puisi, merupakan kumpulan 47 penulis yang berasal dari berbagai wilayah di tanah air. Sebagai kurator adalah Andi Ruhban, seorang pemerhati sastra dan pemerhati anti korupsi. Pelaksanaan diskusi buku puisi anti korupsi ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahun. Dalam diskusi ini ada 3 pembicara. Pertama, Mahrus Andis, kritikus sastra, sastrawan, budayawan, dan kemudian Yudhistira Sukatanya, seorang dramawan, penulis sastra, dan pemerhati seni. Selanjutnya, Muhammad Amir Jaya, penulis buku sastra dan mubalik. Diskusi ini dipandu Anwar Nasaruddin. Para peserta diskusi yang hadir antara lain Dr. Suradi Yasil, Dr. Asya Ramli Prapanca, Dr. Mardi Adi Amin, Idwar Anwar, Suparman Sob, Sahri Rani, Dai Mangepe, Andi Marlina, Andi Ruhaya, Nurdin Daka, dan lainnya. Menurut Andi Ruhban, kurator buku ini, tujuan mengumpulkan puisi-puisi anti korupsi dan dihimpun dalam sebuah buku, niatnya tidak lain untuk membenahi tindakan korupsi yang semakin merajalela. Menariknya, karena yang menulis puisi berasal dari latar belakang beragam, ada dosen, guru, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, wira swasta, pustakawan, dan sastrawan. Kemudian tentang para penulis puisi, kelahiran mereka beragam pula dari tahun 1950-an sampai tahun 2000-an. Tentu dengan beragam latar belakang dan tahun kelahiran mempengaruhi kualitas masing-masing puisi, dan itu disadari sang kurator. Namun Andi Ruhban lebih menekankan pada bagaimana pandangan spesifik setiap individu sesuai latar belakang pendidikan dan pekerjaan terhadap korupsi. 2018 sempat kami disertifikasi oleh LSP KPK sebagai penyuluh korupsi, berikut. Dari situlah awal-awal yang mana sebelumnya buat rangkuman puisi Ayahanda, kemudian dari mahasiswa berikut memberanikan diri mengumumkan kepada khalayak untuk mengirimkan puisi yang bernuansa anti korupsi. Maka buku ini sesungguhnya adalah inisiatif murni, tidak ada sponsor. Yang mulai dari awal sampai hari ini itu semuanya adalah berkat yang rezeki dari Allah saja. Artinya suasana seluruhnya yang terpampang di atas ini adalah untuk sosialisasi bahwa penggerak anti korupsi di Indonesia ada. Pembincang pertama
Muhammad Amirjaya menilai puisi-puisi yang terhimpun dalam buku ini umumnya bersifat pernyataan. Tema-tema utama yang diambil para penulis puisi anti korupsi dalam analisa Amirjaya seperti berdoa, menyuarakan isi Al-Quran dan tentang korupsi itu sendiri. Namun yang membuat Amirjaya ini heran, masih ada beberapa penulis puisi yang menggunakan nama samaran seperti di masa Pujangga Baru maupun era Orde Baru. Entah apa alasannya, takut atau ragu akan kualitas puisi yang dibuat. Kalau misalnya itu adalah nama pena ya, maka dia harus jelas, apalagi di tahun-tahun yang lalu. Kita banyak pertanyaan sebagai pembaca, kenapa kok disembunyikan namanya itu, identitasnya itu? Padahal ini buku ini bukan lagi menjadi sebuah rahasia, karena ini ketika dicetak dia sudah menjadi publik. Nah, menurut saya ke depan ini tidak boleh terjadi. Kalau misalnya yang dimintai kata pengantar prolog, maka kata pembuka dalam sebuah buku itu, maka kita harus sebagai kurator harus meminta dengan sangat supaya nama betul. Kalau perlu pendekatan akademis tidak akan masalah. Kalau dia adalah profesor contoh tidak apa-apa. Tetapi nama itu tidak bisa. Pembicara kedua, Mahrus Andis. Kritikus sastra ini lebih menyoroti jenis-jenis puisi yang dimuat dalam buku berjudul Saat Berjumpa di Kertas ini, dengan memberi contoh puisi yang dimaksud. Mahrus Andis membagi 3 jenis puisi anti korupsi yang termuat dalam buku ini. Pertama, puisi diapan atau puisi auditorium. Kedua, puisi gelap atau puisi kamar. Dan ketiga, puisi prismatis atau puisi yang memuisi. Puisi tergolong jenis diapan, ciri-cirinya polos, kurang menggunakan bahasa figuratif dan mudah dipahami. Menurut Mahrus Andis, mayoritas puisi anti korupsi dalam buku ini berjenis diapan. Penyebabnya kurang pengalaman puitik dan kurang wawasan filosofis sastranya. Kemudian puisi gelap adalah puisi yang cocok didendangkan di dalam kamar, sehingga biasa pula disebut puisi kamar. Ciri lainnya dapat dilihat tidak komunikatif, penggunaan bahasa figuratif berlebihan, simbolik dan amat pribadi. Hanya penulisnya yang tahu maknanya. Penyebabnya, penulisnya lemah dalam eksploitasi unsur bahasa puitik dan lemah pemilihan diksi. Selanjutnya, puisi prismatis. Umumnya puisi jenis ini ditulis penyair yang sudah mempunyai bahasa sendiri, kaya bahasa figuratif, diksi imaji dan konkret, serta komunikatif dengan pembacanya. Banyak sekali simbol-simbol kata yang sebetulnya hanya penyair yang mengetahuinya. Yang terakhir yang saya maksud sebagai sifat puisi ialah puisi prismatis, tingkatan ketiga. Puisi prismatis itu adalah puisi yang menggunakan bahasa figurasi yang bagus, pemilihan simbol-simbol kata yang bisa dipahami dengan pendekatan ilmu sastra. Saya tidak memuji 100% puisinya Pak Sugandi Hasil, tapi saya melihat bahwa ini hampir sempurna sebagai puisi prismatis. Pembincang ketiga, Yudhistira Sukatanya. Dalam membincangkan isi puisi anti korupsi dalam buku Saat Berjumpa di Kertas, Yudhistira Sukatanya melakukan pendekatan dari sisi bukan ilmu sastra. Ia berusaha dengan perspektif ilmu lain di luar ilmu sastra dengan menghadirkan sebuah pertanyaan sebagai tema diskusi sastra. Puisi anti korupsi bisa apa?
Sebuah pertanyaan yang tentu saja mempunyai alasan dari pembahas, bahwa seorang sastrawan dalam menciptakan karya kreatif tidak lepas dari problematik sosial lingkungannya. Tujuannya tentu untuk membuka ruang-ruang pembahasan dengan pendekatan multidimensi dan multitafsir. Menurut Yudhistira Sukatanya, membuka ruang-ruang wawasan dan pemahaman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Apakah cara populer atau ilmiah, atau menggabungkan keduanya, cara ilmiah populer. Judulnya ini puisi anti korupsi bisa apa? Bisa apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Andi Rudban dalam bincang-bincang awalnya tadi, bahwa apakah memang tertangkapnya gubernur kita NA itu karena adanya puisi anti korupsi ini, atau terimajinasi oleh puisi anti korupsi ini? Apakah seperti itu? Boleh iya, boleh tidak. Boleh iya, boleh tidak. Masalahnya apakah puisi anti korupsi itu apakah benar korupsi atau tidak? Coba kita simak. Saya sengaja membuka catatan dalam sastra kita. Salah satu yang saya temukan itu adalah sebuah novel karya Pramudia Anantatur, itu yang ditulis di tahun 1953 ketika dia berada di Belanda. Dia menuliskan tentang korupsi, diterbitkan oleh Penerbit Nusantara itu di Jakarta. Dan kemudian cetak ulang itu tahun 2002, jadi 20 tahun yang lalu. Tema pertanyaan puisi anti korupsi bisa apa? Rupanya membuat peserta diskusi terusik, dan itu yang diinginkan Yudhistira Sukatanya, agar terbuka ruang-ruang diskusi menjadi melebar. Salah seorang peserta diskusi, Dr. Mardi Adi Amin, seorang akademisi, justru melihat bahwa kehadiran puisi anti korupsi justru bisa menghadirkan harapan atau menghadirkan keinginan untuk mempengaruhi gagasan. Gagasan yang sebelumnya untuk korupsi berubah menjadi gagasan tidak atau menolak korupsi setelah membaca atau mendengar puisi anti korupsi didendangkan. Puisi anti korupsi bisa apa? Sebetulnya yang paling dekat di situ adalah kita bisa mempengaruhi gagasan. Kita bisa mempengaruhi pikiran, sebagaimana juga Al-Quran itu pertama-tama mempengaruhi pikiran. Hadis pertama-tama mempengaruhi pikiran. Dari hasil diskusi diperoleh catatan sebagai kesimpulan. Pertama, buku puisi anti korupsi belum bisa membenahi persoalan korupsi, tapi sudah bisa membangun kesadaran. Kedua, sebagian besar puisi dalam buku ini bersifat pernyataan tentang korupsi. Ketiga, puisi tidak bisa mengubah mental koruptor, hanya bisa merasionalkan pikiran koruptor. Keempat, puisi anti korupsi bisa pengaruhi dan merubah gagasan. Demikian hasil diskusi buku puisi saat berjumpa di kertas yang dilaksanakan Forum Sastra Indonesia Timur. Semoga bermanfaat.